Shalom Impact People. Selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Yang siap untuk mengalami Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Baik saudara yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bahkan saudara yang menyaksikan secara online, saya percaya bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, setiap kita mengalami kuasa dan jamahannya Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Malam hari ini kami datang dengan kerinduan akan Engkau, mencari wajah-Mu, Sang Pemberi hidup, sumber kehidupan kami. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala
Yesus, 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 Yesus. Yesus, panggil nama Yesus, Yesus, oh, Yesus, Kami berseru memanggil namamu, Yesus, Yesus. Oh, kami yang datang dengan kerinduan untuk boleh mengalami perjumpaan dengan pribadi. Kami yang merindukan untuk mengalami hadirat-Mu, oh kemuliaan-Mu. Setiap kami datang dengan menanggalkan setiap beban, dan kami mengarahkan pandangan mata iman kami hanya kepadamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dan bawa korban syukur, bawa korban pujian dan menyembahmu, ya Allahku, ya Tuhanku. Memuliakan Engkau, Yesus, meninggikan nama-Mu. Oh, Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
surga. Malam ini, inilah doaku, inilah kerinduan kami. Oh, untuk selalu berada, tinggal dalam hadirat-Mu, ya Allahku. Lebih dalam lagi, Kau bawa setiap kami mengalami-Mu, ya Allahku. Lebih dari segalanya, hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu, ya Yesus Tuhan, yang dapat dan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup setiap kami. Oh Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kau yang hadir, Kau yang ada di tengah kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Biar yang lemah, setiap kami yang menanti-nantikan Engkau akan menerima kekuatan yang baru. Oh Tuhan, kami percaya malam hari ini adalah malam yang dipenuhi dengan lawatan-Mu, dengan hadirat-Mu. Oh Bapa, kami percaya perkara ajaib terjadi, perkara mujizat terjadi. Kalau kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu, percaya. Kau yang ajaib di tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang setia di hidup kami. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terfikirkan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku.
punya jemaat Tuhan saja katakan sebagai doa kita. Bagi engkau yang setia, yang tidak hanya berjanji, namun engkau juga setia untuk menggenapi setiap janjimu dan firman-Mu ya dan amin. Dan semua yang baik yang engkau janjikan bagi hidup kami tidak pernah tidak engkau tepati. Yang percaya, mari angkat kedua tanganmu dengan iman sama-sama katakan, Yesus kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus kau kemenanganku, heran perbuatanmu di dalamku. Mari yang percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus kau kemenanganku, heran perbuatanmu di dalam. Yesus kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus kau kemenanganku, heran perbuatanmu di dalam. Heran perbuatanmu di dalam. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagi kau yang sanggup, oh, untuk melakukan segala perkara yang mustahil bagi kami manusia, namun tak mustahil bagi Engkau, Yesus Tuhan. Dan inilah yang kami nyatakan di hadapan-Mu, bahwa Engkau Allah yang sanggup, bahwa Engkau Allahku yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Yang percaya, yang
menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam Yesus, Kau jawabanku. Tuhan menjawab setiap seruan doa kami. Menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam heran perbuatanmu di dalam bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya persilakan saudara untuk boleh duduk kembali dalam hadirat. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Melimpah kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau ada bersamaku
curah mengalir memenuhi tempat ini, memenuhi setiap pribadi, melawat setiap kami. Ku percaya Tuhan, ku berkuasa, Tuhan ku ajaib, tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau, Yesus. Sebab kami punya Tuhan yang dapat melakukan perkara ajaib. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Oh, ku percaya, ku percaya, tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau, Yesus. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau yang melawat kami. Oh Tuhan, dan setiap kami malam hari ini mengalami lawatan-Mu, mengalami kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Tiada sungguh yang seperti Kau, tiada sungguh yang seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sama-sama, ku hidup karena percaya. Berjanji
Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tepuk tangannya bisa jauh lebih luar biasa. Ya, percaya bahwa Allah yang besar, Allah yang menyertaimu, Allah sumber segalanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Dahsyat, ajaib, dahsyat, ajaib, dahsyat, ajaib, dahsyat, ajaib, dahsyat, ajaib, dahsyat. Tuhan tiada yang seperti Kau. Haleluya. Tepuk tangannya bisa jauh lebih luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Sekali lagi kata, aku punya Tuhan yang Yesus. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya tak pernah lalai menepati janjimu. Angkat dua tanganmu, katakan, ku percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjimu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji.
besar setiamu. Mari jemaat saja kata. Yesus Engkau selamatku dalam janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Itu sebabnya kami ada sebagaimana kami ada. Karena kesetiaanmu yang gak pernah berhenti buat kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segalanya yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk sebentar. 60 Minute Worship kali ini mengangkat tema Yesus, kemenanganku. Kita semua menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah perjuangan demi perjuangan yang kita jalankan hari demi hari. Dan dalam hidup kita masing-masing kita punya sesuatu yang ingin kita kalahkan, ingin kita selesaikan, ingin kita hadir sebagai kita yang menang. Entah itu sebuah masalah, entah itu sebuah proses, entah itu sebuah dosa atau keterikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingin mengalahkannya. Namun seringkali kita ada di persimpangan. Apakah kita mau lanjut dalam perjuangannya, atau kita mau berhenti aja dan menyerah? 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 tertulis. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini jelas tertulis bahwa kemenangan kepada kita diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu berdirilah teguh katanya. Artinya waktu kita menyadari Tuhanlah alasan kemenangan kita, itulah yang mendatangkan kekuatan demi kekuatan waktu kita menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi seringkali kita gagal menjadikan Tuhan alasan kemenangan kita. Saya mau bagikan ada 3 poin. Kenapa seringkali kita gagal menjadikan Tuhan alasan kemenangan kita? Kita gagal menjadikan Yesus kemenangan kita. Karena pertama, kita seringkali menganggap penentu kemenangannya adalah di tangan kita. Seringkali kita menganggap penentu kemenangan kehidupan saya adalah di tangan saya. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Amsal 21 ayat 31 tertulis, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Seringkali kita hanya bermegah di dalam kuda yang kita miliki. Kita bermegah dalam segala sesuatu yang kita miliki dalam tangan kita, dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa kemenangan karena Tuhan, bukan karena kudanya, bukan karena senjatanya, bukan karena apa yang kita punya, tapi karena Tuhan. Di dalam Alkitab banyak banget kisah yang membuktikan bahwa kemenangan ada dalam Tuhan. Paling gampang kisah Daud, Goliat. Apa yang Daud punya? Daud gak punya apa-apa. Dibanding dengan Goliat, terlalu jauh, terlalu mudah dikalahkan. Dia gak punya barang atau senjata, dia gak punya perlengkapan-perlengkapan yang membuat dia terjaga dari serangan Goliat. Tapi dia bisa mengalahkannya, kenapa? Karena dia tahu alasan kemenangannya karena Tuhan. Bukan karena baju perang yang keren, bukan karena senjata yang mewah. 300 orang prajurit Gideon sanggup mengalahkan pasukan Midian yang jauh lebih banyak.
Bukan masalah jumlahnya, jelas karena Tuhan yang ada bersama mereka. Mazmur 20 ayat 7 sampai 8 tertulis, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Jelas tertulis oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Memastikan lagi apa yang kita bahas dari tadi, bahwa bukan kudanya, bukan keretanya. Ngomongin kuda, ngomongin kelincahan, kekuatan, ngomongin kereta, ngomongin keindahan, perlindungan yang lain di luar Tuhan. Tapi jelas alasan kemenangan kita tuh adalah Tuhan. Jangan sampai gagal karena kita menganggap penentu kemenangan ada di tangan kita sendiri. Yang kedua, kenapa kita seringkali gagal menjadikan Yesus kemenangan kita? Karena kita menganggap pencapaian keinginan kita adalah sebuah kemenangan, sehingga kegagalan mencapainya adalah sebuah kekalahan. Ketika kita menginginkan sesuatu dan mencapainya, itu kita anggap sebagai sebuah kemenangan. Namun ketika kita gagal mencapainya, kita anggap itu sebuah kekalahan. Sebutlah apa? Kekayaan, kesuksesan. Duit sejumlah 1 miliar dalam rekening. Punya anak 2, 3, atau 1. Punya keturunan dan lain-lain. Kita seringkali menganggap bahwa itu yang jadi kemenangan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, kita anggap kalau kita mencapainya itu sebuah kemenangan kita. Sehingga waktu kita gagal mencapainya, setiap orang tua merindukan punya anak. Ketika tidak punya anak sampai hari ini, kita menganggap kita gagal sebagai pernikahan kita gagal. Setiap keluarga pengen punya ekonomi yang baik, sehingga kita sampai hari ini belum punya ekonomi yang baik, kita menganggap kita gagal. Bahwa jelas waktu kita menganggap pencapaian keinginan kita adalah sebuah kemenangan, kita gagal menjadikan Yesus sebagai pemenang. Yesus alasan kemenangannya. Karena jadinya apa alasan kemenangannya? Ketika doa kita tercapai, ketika keinginan kita tercapai. Amsal 16 ayat 9 tertulis, "Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Ini sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita merancangkan sesuatu, sekeren apapun kita menginginkan dan berusaha untuk mencapai sesuatu, kita tidak akan pernah bisa melawan yang namanya kehendak Tuhan. Sehingga jangan sampai kita menganggap sebuah keinginan kita capai itu sebuah kemenangan. Artinya kita gagal. Yesaya tahu benar, makanya Yesaya tertulis ayat 64 sampai 8. Yesaya 64 ayat 8. "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah Tuhan tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Dalam pembentukan pasti banyak yang gak enak terjadi. Banyak yang kita lihat gagal, masih penyok sana penyok sini. Tapi kita percaya bahwa jika Tuhan kemenangannya, bukan pencapaian kita, bukan doa kita, bukan keinginan kita, makanya kita bisa dengan tegas menyatakan bahwa Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita seringkali gagal menjadikan Yesus kemenangan kita? Karena kita berada di sisi yang berbeda dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 tertulis, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia." Berarti yang tidak lahir dari Allah gak bisa ngalahin dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, percaya kita. Jadi waktu kita percaya sama Tuhan, iman kita, rasa percaya kita sama Tuhan, kita ngomongin bahwa kita satu sisi sama Tuhan. Kita berbicara bahwa kita ada di sisi yang sama Tuhan. Waktu kita gak percaya sama Tuhan, kita sedang berseberangan dengan sisinya Dia. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, kalau kita menganggapnya itu gak baik buat kita dan gak percaya Tuhan melakukan segala sesuatunya untuk kebaikan kita, kita sedang ada di posisi yang berseberangan dengan Tuhan. Makanya penting bagi kita memastikan bahwa hari-hari ini kita ada di sisi yang sama dengan Tuhan. Sehingga terakhir saya mau bagikan bahwa 1 Korintus 15:57 tertulis, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sehingga kita bisa menyatakan, Yesus kemenanganku, kehendaknya kemenanganku, rencananya kemenanganku, kedaulatannya kemenanganku, kemenangan kita semua. Amin. Berikut saya mau bacakan press report di mana kami sungguh mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat. Yang pertama, mengalami pemulihan hati dari akar kepahitan setelah dijamah oleh kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan,
Mungkin secara hati pengennya berontak, pengennya marah, pengennya balas dendam. Tapi dia tahu bahwa kemenangan dalam Kristus memulihkan hatinya untuk memberikan pengampunan. Yang kedua, dicukupkan dana oleh Tuhan untuk melunasi hutang setelah bergumul selama 1 tahun. Dalam 1 tahun bukan waktu yang singkat untuk dia mendoakan, tapi Tuhan membuka jalannya untuk dia bisa melunasi hutangnya. Yang ketiga, memperoleh kelulusan ujian dan mendapatkan beasiswa kuliah. Puji Tuhan bahwa ada berkat Tuhan bersama dengan anak-anaknya yang tanggung jawab dalam kehidupannya. Berikut kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang masuk, dan saya juga akan mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada bersama dengan onsite hadir malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah terus kami menjadikan Yesus alasan kemenangan kami, sehingga kami bisa berkata bahwa rencana-Mu, kehendak-Mu, kedaulatan-Mu itulah kemenangan kami. Bukan impian kami, bukan pikiran kami, karena bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang masuk. Berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan pencernaan. Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan hadir bagi anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Dalam penyakit apapun, gangguan kecemasan, depresi, gangguan pencernaan, bahkan penyakit lainnya Tuhan, kami mohon Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mereka yang menyaksikan secara online maupun Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, kami semua Tuhan, yang ada dalam kesakitan kami, ada dalam proses pemulihan demi pemulihan yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan dengan sempurna. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat perbuatan Tuhan dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan lepas dari jeratan hutang. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, baik yang online maupun mungkin yang ada hadir dalam hari ini Tuhan. Mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, yang belum pernah mendapatkan pekerjaan atau bahkan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bukakan pekerjaan yang baru bagi mereka. Untuk setiap surat lamaran yang sudah diberikan, yang mereka sudah buat dengan jerih payah mereka Tuhan, perhitungkan itu mereka Tuhan. Perhitungkan apa yang mereka kerjakan Tuhan, dan bukakan setiap pintu pekerjaan bagi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka bisa berkarya ketika Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bisa bekerja di tempat di mana Tuhan izinkan mereka bekerja Tuhan. Bukan bagi mereka yang terikat dalam jeratan hutang yang ada Tuhan. Tuhan tolong mampukan mereka untuk melunasi segala sesuatunya Tuhan. Tuhan bukakan jalan lewat pekerjaan mereka, lewat bisnis mereka. Tuhan bukakan jalan lewat segala sesuatu yang mereka gak bisa lihat, yang mereka anggap itu gak mungkin. Tuhan bukakan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa membayar hutang mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan ada bagi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan akan bukakan jalan bagi anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Berdoa untuk pasangan hidup yang sepadan dan seiman daripada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mereka yang merindukan pasangan yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, pertemukan mereka dengan waktu yang tepat. Selagi mereka menunggu Tuhan, biarlah mereka terus mengupgrade diri mereka untuk fokus sama Tuhan. Mereka mengupgrade diri mereka hari demi hari sehingga waktu Tuhan mempertemukannya, mereka siap dan menjalin hubungannya bersama dengan kasih Tuhan. Berdoa untuk kerinduan agar orang tua dan saudara kandung mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kami berdoa Tuhan buat setiap kerinduan anak-anak-Mu yang ada. Kami percaya Tuhan, bahkan kerinduan kami gak sebanding dengan kerinduan Tuhan. Tuhan sangat merindukan setiap keluarga kami juga dimenangkan. Biarlah Tuhan kami bawa setiap anak-anak-Mu yang merindukan keluarganya, orang tuanya, istrinya, keluarganya, saudaranya Tuhan, untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa Tuhan yang bukakan pikiran mereka, Tuhan yang curahkan hikmat dalam kehidupan mereka, untuk mereka bisa menerima Tuhan melalui perkataan kami, melalui kehidupan anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Bahkan melalui berbagai macam cara kami percaya Tuhan sanggup melakukannya. Dan biarlah kami sebagai keluarga bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan sebagai Yesus sebagai juru selamat kami.
Kami berdoa buat kelancaran dalam proses persalinan secara normal. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang dalam proses persalinan, bahkan setiap operasi-operasi yang ada yang sedang anak-anak-Mu jalani Tuhan, campur tangan Tuhan nyata dalam setiap proses yang ada Tuhan. Tangan-tangan dokter, suster yang ada menjadi tangan Tuhan sendiri yang melindungi mereka, yang melancarkan segala proses yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat semua doa-doa yang belum bisa kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya. Bahkan setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa sebelum kami mengatakannya, Tuhan tahu persis apa yang kami butuhkan. Sebelum kami menyatakannya, Tuhan tahu persis apa yang kami rindukan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Biarlah Tuhan, aku menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada malam hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka gumulkan, Yesuslah yang jadi jawaban. Biar kehendak-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi keluarga mereka, dalam mengurus keluarga, anak, istri, dan suami yang ada yang mereka rindukan, dalam impian dan kerinduan mereka, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang kerjakan penuh dalam kehidupan mereka dan rencana-Mu yang jadi Tuhan. Sebentar kami menerima berkat daripada Tuhan, kami mau angkat tangan kami dan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang maha tinggi, kasih karunia Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, anak-anaknya, mempelainya yang ada. Hidup kita diberkati Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan, untuk kita jadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa memateraikannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami 60 Minute Worship kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.